Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi matematika kita, masih di channel Bu Aya dari SD ITK IFA. Hari ini kita akan belajar tentang cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Ya, pecahan biasa seperti ini kita akan ubah menjadi desimal. Kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum masuk ke materi, yang pertama kalian harus mengenal dulu macam-macam bilangan desimal. Yang pertama yaitu bilangan desimal dengan satu angka di belakang koma yang berasal dari pecahan berpenyebut 10. Contohnya seperti ini, pecahan dengan penyebut 10, 1/10. Maka ini akan ada satu angka di belakang koma. Sehingga hasilnya pembilangnya kita taruh di belakang koma ya. 1, kemudian di depan koma, karena tidak ada angka lagi maka nilainya atau angkanya 0. Satuannya 0 maksudnya. Kita lihat contoh berikutnya. 5/10. Penyebutnya 10 sehingga akan ada satu angka di belakang koma, bentuk desimalnya. Angka di belakang komanya adalah pembilangnya, yaitu 5. Angka di depan koma atau satuannya adalah 0. Sehingga 5/10 bentuk desimalnya 0,5. Contoh berikutnya. 25/10. Per 10 maka satu angka di belakang koma. Nah, jika angkanya lebih dari 1 pembilangnya, maka kita mulai dari bilangan paling kanan yang kita letakkan di belakang koma. Bilangan paling kanan di sini angka 5. Kita letakkan di belakang koma. 5. Kemudian yang di depan koma adalah angka di depannya, yaitu 2. Sehingga 25/10 bentuk desimalnya adalah 2,5. Oke, seperti itu ya. Jadi jika penyebutnya 10, maka hanya ada satu angka di belakang koma. Nah, bentuk yang kedua yaitu pecahan dengan penyebut 100, maka bentuk desimalnya 2 angka di belakang koma. 5/100, penyebutnya 100, maka akan ada 2 angka di belakang koma. Nah, di sini angka pembilangnya hanya 1. Bagaimana biar jadi 2 angka? Lihat bentuknya. Kita taruh di belakang koma. Kemudian angka depannya 0. Satuannya atau angka di depan komanya juga 0. Sehingga 5 dibagi 100 atau 5/100 bentuk desimalnya 0,05. Contoh berikutnya 1/100. Maka bentuk desimalnya 2 angka di belakang koma ya. Berarti 1 depannya 0, depannya lagi 0. Jadi 1/100 bentuk desimalnya 0,01. Contoh lagi 25/100. Ya. Jika lebih dari 1 penyebutnya kita mulai dari bilangan paling kanan. 2 angka di belakang koma ya, karena penyebutnya 100. Angka 5, kemudian angka 2, udah habis ya. Berarti angka di depan komanya atau satuannya yaitu 0. Sehingga 25/100 bentuk desimalnya 0,25. Ingat, bukan 0,25, tapi 0,25 ya. Angka di belakang koma tidak punya puluhan maupun ratusan. Di 0,25. Contoh berikutnya, 175/100. 2 angka di belakang koma ya, karena per 100. Maka
Lagi-lagi ya, karena ini angkanya lebih dari 1. Dimulai dari angka paling kanan atau paling belakang. 5 kita taruh di sini. Selanjutnya 7. Sudah mendapatkan 2 angka di belakang koma. Berarti angka di depan koma adalah 1. Sehingga 175 per 100 bentuk desimalnya 1,75. Nah, bisa dipahami? Oke, kita lanjut bentuk yang terakhir, bentuk ketiga. Yaitu pecahan berpenyebut 1000, bentuk desimalnya 3 angka di belakang koma. Contoh, 1 per 1000. Maka, kan ada 3 angka di belakang koma. 1, depannya 0, depannya lagi 0, 3 angka di belakang koma. Maka angka di depan komanya satuannya 0 juga. 1 per 1000 bentuk desimalnya 0,001. Penyebutnya 1000, 3 angka di belakang koma. Lanjut, 25 per 1000. Per 1000, 3 angka di belakang koma. Maka di sini angkanya 5, 2, dari belakang kita ya, ngisinya biar lebih gampang. Depannya 0. Angka depan koma 0 juga. 25 per 1000 bentuk desimalnya 0,025. 3 angka di belakang koma. 525 per 1000. Per 1000 3 angka di belakang koma. Mulai dari angka paling kanan atau belakang. 5, 2, 5, angka di depan komanya 0. Ya, 525 per 1000 bentuk desimalnya 0,525. Sekarang 2545 per 1000. Per 1000 3 angka di belakang koma. Ya, dimulai dari angka paling kanan. 5, 4, 5. Masih ada angka lagi. Nah, sudah 3 angka di belakang koma, maka angka 2-nya ini menjadi satuan. 2545 dibagi 1000, bentuk desimalnya 2,545. Menyebutnya 545. 2,545 ya. Bukan 2,545. Oke, itu tadi 3 bentuk pecahan desimal yang harus kalian ketahui. Nah, setelah mengetahui tadi bentuk-bentuk desimal, maka sekarang kita akan belajar nilai tempat pada bilangan desimal. Ini bilangan tidak desimal, bilangan bulat ya. Ini 125, tentunya sudah pada tahu. Nilai tempatnya ini adalah ratusan, 20-an, 5 satuan. Ya. Bagaimana jika menjadi angka desimal? Jika ada komanya, maka angka pertama di belakang koma atau 1 angka di belakang koma, nilai tempatnya per sepuluhan. Angka kedua atau 2 angka di belakang koma, nilai tempatnya per seratusan. Angka ketiga atau 3 angka di belakang koma, nilai tempatnya per seribuan. Jika ada lagi maka ada per 100 ribuan, nah seperti itu. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu mengubah pecahan biasa ke desimal. Pecahan biasa yang seperti apa? Yaitu yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Ada 2 cara. Cara yang pertama, yaitu dengan cara mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Ya. Nah, contoh, ada pecahan biasa 1 per 2. Kita akan ubah penyebut 2 ini menjadi, ini boleh pilih 10, 100 atau 1000. Bebas. Paling mudah yaitu kita ubah jadi per 10. Sehingga 2 biar jadi 10. Ini sama caranya dengan mencari pecahan senilai. 2 biar jadi per 10 kita kalikan 5. 2 kita kalikan 5, satunya juga kita kalikan 5.
Sehingga hasilnya 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10. Nah, sekarang penyebutnya sudah per 10. Apakah ini sudah hasilnya? Belum. Ini baru pecahan senilainya, belum ke desimalnya. Ingat tadi, kalau penyebutnya 10, maka bentuk desimalnya satu angka di belakang koma. Sehingga hasilnya 0,5. Nah, mudah kan? Satu angka di belakang koma. Cara yang kedua, yaitu dengan cara pembagian bersusun. Yang seperti ini. Soalnya sama 1/2. 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 tidak bisa. Maka kita kasih bantuan angka 0. Sehingga di atas kita tulis 0, 10 dibagi 2. Sekarang ya. Hasilnya 5. Tuh. Kita kembalikan 5 kali 2. Nih, kita taruh di bawah sini. 5 kali 2, 10. Kemudian kita kurangkan 10 dikurangi 10, 0. Sehingga 1 dibagi 2 atau 1/2 hasilnya 0,5. Nah, sama bukan? Untuk caranya, teman-teman silakan pilih. Boleh menggunakan cara 1 atau cara 2. Mana yang menurut kalian lebih mudah? Jika menggunakan cara 1, ada beberapa hal yang harus diingat. Cukup ini saja, yaitu per 10, 1 angka di belakang koma, per 100, 2 angka di belakang koma, per 1000, 3 angka di belakang koma. Ya, untuk jawabannya. Nah, agar angkanya bisa menjadi 10, 100, dan 1000, perhatikan angka-angka ini. Yang sering kita gunakan hanya angka-angka ini. Kalau mau jadi 10, 2 kali 5 atau 5 kali 2. 4 kali 25 atau 25 kali 4. 5 kali 20 atau 20 kali 5. Nah, untuk 1000 hanya ada satu angka ini. 8 kali 125 atau 125 kali 8. Itu agar jadi 1000. Nah, jika menggunakan cara 2, yang harus kalian perhatikan adalah teman-teman harus teliti dalam pembagian. Itu saja. Kita lihat beberapa contoh berikut. Nah, ini akan kita gunakan cara 1 dan cara 2. 1/4. Ingat, cara 1 berarti penyebutnya harus jadi mau 10, 100, atau 1000. Kalau 4 jadikan 10 nggak bisa, berarti kita jadikan 100. Yaitu kita kalikan 25. Ya, 4 kali 25, satunya juga kali 25. Sehingga hasilnya 25/100. Nah, sudah jadi per 100 kan? Berarti ingat, ada berapa angka di belakang koma? Ya, ada 2 angka di belakang koma. Maka hasilnya 0,25. Nah, bagaimana jika menggunakan cara 2? Sama seperti tadi ya. 1 dibagi 4. Karena 1/4. 1 dibagi 4 tidak bisa. Kita pakai bantuan angka 0. Maka ditulis 0, 10 dibagi 4. Yang mendekati adalah 2. 2 kali 4. Nih, 2 kali 4, 8 ya. Paling mendekati. Kita taruh di sini angka 8-nya. Kemudian kita kurangi. Nah, ingat, cara meletakkan angka 8-nya harus sesuai nilai tempatnya ya. Angka 8 satuan, maka lurus dengan satuan. 10 dikurang 8, 2. 2 dibagi 4 tidak bisa. Kita pakai bantuan angka 0. Di atas tidak perlu ada koma lagi. Hanya 0 yang pertama saja. 20 dibagi 4 dapat 5. 5 kali 4, kita kembalikan, hasilnya 20. Sehingga ketika dikurangkan 0. Berarti 1/4 hasilnya 0,25. Sama bukan? Mau pilih cara 1 atau cara 2? Silahkan. Contoh soal berikutnya. Ibu akan gunakan cara 1 karena Ibu lebih suka cara 1. 5/8. Ya. Nah, 8 itu dijadikan 10 tidak bisa.
dijadikan 100 tidak bisa, dia hanya bisa dijadikan 1000. Yaitu, ingat yang tadi ya, kita kalikan 125. 8-nya kita kalikan 125, maka angka 5-nya juga sama. Sehingga hasilnya 625 per 1000. Per 1000 ada berapa angka di belakang koma? Ada 3 angka, sehingga hasilnya 0,625. Kalau pakai cara 2 bagaimana? Nah, pakai cara 2 bisa. Tentunya semakin besar angkanya, semakin panjang caranya. 5 dibagi 8. 5 dibagi 8 tidak bisa. Kita kasih bantuan 0 sehingga ini 0, 50 dibagi 8 yang paling mendekati adalah 6. 6 kali 8, 48. Sehingga masih 2. 2 dibagi 8 tidak bisa. Kita kasih bantuan 0. 20 dibagi 8 yang paling mendekati adalah 2. 2 kali 8, 16. 4 ya. 4 dibagi 8 tidak bisa. Kita kasih bantuan 0. 40 dibagi 8, 5. 5 kali 8, 40. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, silakan. Teman-teman, boleh menggunakan cara 1 atau 2, bebas. Contoh berikutnya, biar lebih paham lagi. Ibu akan gunakan cara 1. Ya. Oke, ingat cara 1 ini yang harus diingat tadi ya. Angka-angkanya ini saja. 2/5. Angka 5 paling mudah, nih kita bisa intip di sini. 5 paling mudah kita jadikan 10. Kita kalikan 2 ya. Nih, sama-sama kita kalikan 2 sehingga hasilnya 4/10. Ada berapa angka di belakang koma? Kalau per 10, 1 angka di belakang koma. Maka hasilnya 0,4. 3/25. 25 berarti kita jadikan 100. Nih, nah ada. Kalikan 4 biar jadi 100. Berarti kita kalikan 4. Atasnya juga kita kalikan 4. Hasilnya 12/100. Per 100 ada berapa angka di belakang koma? 2 angka. Berarti hasilnya atau bentuk desimalnya 0,12. Harus sampai bentuk desimal ya, karena soalnya ubah jadi desimal. Satu contoh terakhir, 1/20. 20 lebih enaknya kita jadikan 100. Kalikan berapa? Kalikan 5. 20 kalikan 5. Pembilangnya juga kalikan 5, hasilnya 5/100. Ingat, per 100 berarti ada berapa angka di belakang koma? 2 angka. Nah, 2 angkanya seperti ini. Ingat, hati-hati. Bukan 0,5 ya hasilnya. 0,5 itu 1 angka di belakang koma. Ini berarti kalau 1 angka di belakang koma per 10, ini 0,5. Kalau 5/100, 0,05. 5/1000. 5/1000 berarti 0,3 angka di belakang koma ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Silakan diulang-ulang video ini jika belum paham. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.